Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu Ustadz Babul Bahrudin MPD, dan juga tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Adelia Marotus Soleha dengan NIM 241210500122, dan juga ada teman saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu teori tingkah laku konsumen. Jadi yang pertama ada kurva kepuasan sama. Jadi kurva kepuasan sama itu menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Jadi ciri-ciri kurva kepuasan sama itu yang pertama miring ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi contoh kurvanya nanti ada di sini, yang artinya jika jumlah barang X meningkat, maka jumlah barang Y itu harus berkurang agar kepuasan itu tetap sama. Jadi yang kedua, itu tidak boleh saling berpotongan. Jadi karena setiap kurva itu menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda, makanya tidak boleh ada saling yang berpotongan agar kepuasan dari konsumen itu sama. Yang ketiga itu cembung terhadap titik origin. Jadi karena hukum penggantian marginal atau MROS itu maksudnya marginal rate of substitution atau MRS itu semakin berkurang. Contohnya nanti ada di sini, teman-teman. Jadi contoh dalam kurva itu, misalkan seorang konsumen itu mengonsumsi dua barang. Nah, antara makanan dan pakaian. Jika kombinasi yang ada 3 kombinasi, yang A, B, C. Jadi kombinasi yang pertama. Jadi 10 untuk makanan dan 2 untuk pakaian. Sedangkan untuk kombinasi yang B itu 7 makanan dan 3 pakaian. Kombinasi yang C itu 5 makanan dan 5 pakaian. Nah, setiap kombinasi ini itu memberikan kepuasan yang sama antara A, B, dan C, sehingga membentuk satu kurva kepuasan yang sama. Yang kedua itu ada garis anggaran pengeluaran atau budget line. Jadi garis anggaran pengeluaran itu menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Jadi rumus garis anggaran itu PX nanti saya akan jelaskan jika pertemuan sudah selesai. Jadi saya hanya memberikan contoh saja. Contoh dalam kurva itu misalkan seseorang konsumen memiliki pendapatan 90 dengan harga makanannya itu 6.000 dan harga pakaiannya itu 9.000. Jadi ada beberapa kombinasi yang bisa dibeli. Yaitu yang pertama, ada 15 makanan dan 0 pakaian. Jadi tidak ada pakaian, 15 makanan saja. Yang kedua ada 12 makanan dan 2 pakaian. Yang ketiga ada 10 makanan dan ada 3 pakaian. Jadi kurva ini menunjukkan bahwa semakin banyak pakaian yang dibeli, maka semakin sedikit makanan yang bisa dikonsumsi sesuai dengan batas anggarannya. Contoh kurvanya ada di sini, teman-teman. Ketiga itu ada efek perubahan pendapatan. Nah, jika pendapatan konsumen itu berubah, maka garis anggaran akan bergeser. Jadi jika pendapatan itu naik, maka garis anggaran itu akan bergeser ke kanan atau dapat membeli lebih banyak barang lagi. Nah, jika pendapatan itu turun, maka garis anggaran itu bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri itu maksudnya daya belinya itu kurang. Nah, seperti itu, teman-teman. Contoh dalam kurvanya itu, jika awalnya pendapatan itu 90.000, lalu turun menjadi 54.000, maka jumlah makanan dan pakaian yang bisa dibeli itu berkurang. Sebaliknya, jika pendapatan turun ya. Sebaliknya lagi, jika pendapatan naik, maka menjadi 120.000. Nah, konsumen itu lebih banyak nanti membeli barangnya. Jadi perubahan harga suatu barang itu memang dapat menyebabkan pergeseran garis anggaran dan juga perubahan konsumsi. Contohnya lagi yaitu
Contoh lagi dalam kurvanya, misalnya harga pakaian itu awalnya 9.000 kan, kemudian naik menjadi 12.000. Nah, itu akan menyebabkan jumlah pakaian yang dibeli itu menurun dan garis anggaran akan bergeser. Nah, itu contohnya teman-teman, efek perubahan harga. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi waktu dan tepat, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, akibat perubahan pendapatan dan harga. Yang pertama, garis pendapatan konsumsi. Garis ini menunjukkan bagaimana kombinasi barang berubah ketika pendapatan meningkat atau menurun. Ciri-cirinya, jika pendapatan meningkat, konsumen akan memilih kombinasi barang yang lebih banyak, dan jika pendapatan menurun, konsumsi barang akan berkurang. Contoh dalam kurvanya, jika pendapatan awal sebesar 90.000, seorang konsumen mungkin akan membeli 5 makanan dan 2 pakaian. Dan jika pendapatan naik ke 120.000, konsumsi meningkat menjadi 10 makanan dan 5 pakaian. Dan jika pendapatan turun, konsumsi berkurang menjadi 3 makanan dan 1 pakaian. Titik-titik ini membentuk garis ICC yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Yang kedua, garis harga konsumsi. Garis ini menunjukkan bagaimana keseimbangan konsumen berubah saat harga barang berubah, sementara pendapatan tetap. Ciri-cirinya, jika harga barang turun, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak, dan jika harga barang naik, konsumsi barang tersebut cenderung akan berkurang. Contoh dalam kurvanya, semisal harga pakaian 9.000, konsumen membeli 5 pakaian dan 10 makanan. Dan jika harga pakaian turun ke 6.000, konsumsi pakaian bertambah menjadi 8 pakaian dan 12 makanan. Titik-titik keseimbangan ini membentuk garis harga konsumsi. Yang kelima, bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaannya, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Contoh dalam kurvanya, saat harga pakaian 50.000, konsumen akan membeli 2 unit. Saat harga turun ke 30.000, konsumen akan membeli 6 unit. Dan saat harga turun ke 10.000, konsumen akan membeli 10 unit. Kurva ini selalu miring ke bawah dari kiri ke kanan sesuai dengan hukum permintaan. Kesimpulannya, kurva kepuasan sama menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Yang kedua, garis anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Yang ketiga, efek perubahan pendapatan dapat menyebabkan pergeseran garis anggaran dan perubahan konsumsi. Yang keempat, efek perubahan harga suatu barang dapat menyebabkan pergeseran garis anggaran dan perubahan konsumsi. Yang kelima, garis pendapatan konsumsi menunjukkan bagaimana kombinasi barang berubah ketika pendapatan meningkat atau menurun. Yang keenam, garis harga konsumsi menunjukkan bagaimana keseimbangan konsumen berubah saat harga barang berubah, sementara pendapatan tetap. Yang ketujuh, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan tentang konsumsi dan bagaimana perubahan pendapatan dan harga dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.